yang sama, domisili saya dari Makassar, ada yang dari Sukabumi, dari Bali. Oh, dari Bali ini sama nih waktu kita sama di Makassar. Kalimantan dari Kebumen, Demak dari Aceh, wow, Gorontalo ada yang dari Makassar juga, dari Medan, dari Tangerang, Jakarta, Makassar, oh banyak loh. Saya dari Jabar tapi orang Makassar, oke. Banyak loh yang dari Makassar, luar biasa ya Sela kontes pada kontes yang hari ini yang kayaknya season 14 kalau nggak salah, karena waktu season 13 juga saya sempat membersamai teman-teman peserta dalam webinar parenting juga waktu itu, ada dari Manado, dari NTB. Masya Allah, banyak sekali peserta pada season kali ini, semoga berkah gitu ya, mengikuti kegiatan pada malam hari ini juga, termasuk salah satu kegiatannya itu webinar sharing parenting. Jadi saya terima kasih juga untuk Sela Kontes yang sudah menyediakan wadah seperti ini, karena bukan hanya anak-anaknya yang bisa mendapatkan wadah gitu ya, tapi orang tuanya juga kemudian bisa ada wadah, difasilitasi wadah untuk kita sharing sama-sama pada malam hari ini. Dan tema pada malam hari ini luar biasa, karena temanya itu anak bahagia, ibu bahagia, mengasuh di era digital dengan hati. Ya, sekarang kita mau nggak mau harus hidup bersama digitalisasi gitu ya. Dan apalagi anak kita sekarang yang lahirnya di 2010-an sampai dengan saat ini itu mereka adalah penghuni asli era digitalisasi, mungkin berbeda dengan kita yang mungkin baru sebagian atau separuh hidup kita yang baru terpapar teknologi. Dibandingkan anak kita yang baru lahir udah banyak teknologi canggih, udah masuk ke era digitalisasi, sedangkan kita mungkin baru sebagian hidup kita gitu. Nah, bagaimana kita bisa membersamai anak kita, bagaimana kita bisa mengasuh anak kita di era yang saat ini yang benar-benar berbeda dari era kita waktu kita masa kanak-kanak. Betul ya? Kita dulu masa kanak-kanak belum terpapar gadget, belum nonton TV juga tontonannya yang masih tontonan yang wajar, tontonan yang sesuai dengan umur gitu ya, nggak seperti sekarang yang banyaknya itu lebih ke nggak sesuai umur anak-anak gitu. Iya betul, belum ada YouTube Short dan sebagainya di era kita zaman dulu gitu ya. Jadi sekarang tantangan kita sebagai orang tua itu jauh lebih besar dibandingkan orang tua kita dulu gitu ya. Jadi kita nggak bisa mau benar-benar 100% mau menerapkan kembali nih pengasuhan yang dulu kita dapatkan dari orang tua kita ke anak kita saat ini, karena eranya berbeda, zamannya berbeda. Jadi kalau masih banyak orang, teman-teman yang bilang, nggak apa-apa, pokoknya saya mau ikutin orang tua saya dulu, cara mendidik saya seperti ini, misalnya dengan keras, misalnya dengan membatasin bla 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 dan sebagainya gitu ya. Tapi harus kita lihat lagi bahwa era kita itu, zaman kita dengan anak kita saat ini itu berbeda. Jadi harus kita adjust kembali, menyesuaikan kembali nih cara pengasuhan kita dengan anak-anak kita di zaman sekarang. Dan kalaupun sekiranya ada yang masih bisa kita ambil dari pengasuhan orang tua kita zaman dulu yang bagus dan cocok nih kayaknya diterapkan di era zaman sekarang, yang kita terapkan gitu. Karena pengasuhan itu atau parenting itu adalah ilmu yang fleksibel, bukan ilmu eksak seperti matematika, sains gitu yang benar-benar jawabannya tuh A gitu, B gitu. Kalau pengasuhan itu, saya selalu bilang sama teman-teman yang konsul-konsul gitu ya, jangan terlalu berpatokan dengan satu metode pengasuhan. Walaupun mungkin terlihatnya di orang tua A, tipe pengasuhan A itu cocok untuk keluarga mereka gitu. Tapi belum tentu tipe pengasuhan itu cocok di keluarga B, C, D, dan seterusnya. Dan satu keluarga itu saya yakin tidak ada yang benar-benar cuma menerapkan satu tipe pengasuhan saja dari awal sampai dengan akhir. Misalnya saya nih gitu ya, saya selalu berusaha untuk menerapkan positif disiplin atau positif parenting kepada anak saya dan keluarga saya. Namun terkadang ada sisi-sisi, ada momen-momen yang saya harus masukin tipe pengasuhan otoriter, ada yang harus waktu-waktu tertentu, ada yang harus saya masukkan tipe pengasuhan permisif gitu ya. Jadi setiap keluarga itu tidak mesti harus benar-benar menggunakan satu metode saja, karena ini adalah hal yang sangat fleksibel gitu ya. Jadi kita butuh untuk trial and error terus gitu ya, sampai akhirnya kita bisa menemukan metode kita sendiri
yang cocok untuk anak kita. Jadi jangan mau membanding-bandingkan, jangan mau melihat tipe pengasuhan orang lain. Kalau kita lihat di sosmed, kita bisa lihat menjadi referensi, oh iya ya bagus ya di keluarga dia, boleh nggak ya saya coba ke anak saya, siapa tahu berhasil. Nah kalau kita coba dan berhasil, berarti bisa kita terapkan ke keluarga kita. Tapi sekiranya kalau dicoba dan kayaknya nggak cocok, dipaksa juga nggak bisa ya, berarti itu bukan untuk kita. Kita ubah lagi, kita modifikasi lagi gitu ya, sampai akhirnya itu cocok untuk keluarga kita. Jadi jangan memaksakan, si keluarga A itu kok bisa ya menerapkan metode pengasuhan seperti ini, tapi kok di saya nggak bisa gitu. Walaupun pada dasarnya secara keseluruhan kita ingin menerapkan metode pengasuhan yang sama, misalnya positif disiplin gitu ya, tapi trik-triknya itu kan ada banyak di dalam metode, di dalam positif disiplin itu ada banyak gitu. Jadi itu yang kita cari, itu yang kita ulik, ini gaya pengasuhan yang seperti apa nih, proses pendisiplinan yang seperti apa nih yang bisa saya terapkan kepada anak saya yang sekiranya cocok. Jadi jangan dipaksakan, jangan dibeda-bedakan gimana kita mengasuh anak kita dan orang lain gitu ya, karena yang paling tahu apa yang cocok untuk keluarga kita ya kita sendiri, seperti itu. Ya, anak bahagia, ibu bahagia, mengasuh di era digital dengan hati. Oke, sebentar ya. Nggak mau ya? Oke, sudah kelihatan lagi ya, teman-teman. Nah, ini beberapa outline yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, kunci agar anak kita tuh jadi anak yang bahagia. Kedua, connection orang tua antara anak. Ketiga, mengenal apa itu digital parenting. Dan keempat adalah keseimbangan parenting di era digital kita pada saat ini. Oke, yang pertama, ini kelihatan ya teman-teman ya. Yang pertama, kunci utama anak bahagia adalah tentunya ibu yang bahagia. Mungkin teman-teman di sini pasti pernah merasa kalau kita sedang stres, kita sedang capek gitu ya, terus anak-anak datang merengek minta sesuatu, itu udah bisa dipastikan 90% respon kita pasti akan ngegas atau akan sedikit nyelekit gitu di hati anak-anak gitu, karena kita juga sedang tidak baik-baik saja gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau merespon anak dengan baik, mau mengasuh anak dan keluarga kita dengan baik, tentunya kita harus punya perasaan yang enak juga gitu. Kita harus pertama itu yang harus kita utamakan adalah kebahagiaan atau kesejahteraan diri kita dulu sebelum kita bisa respon kepada orang lain. Karena kalau kita sedang tidak baik-baik saja dan kita memaksakan untuk merespon sesuatu gitu ya, itu akan tidak baik juga hasilnya. Jadi yang pertama yang harus kita pastikan adalah kondisi kita saat ini, terkhusus ibu gitu ya, kita orang tua, ibu, bapak, harus dalam keadaan yang baik-baik saja sebelum kita ingin menciptakan anak kita yang baik-baik juga. Kita mungkin udah banyak tahu, banyak lihat di sosial media, atau mungkin ada di sekitaran kita, keluarga kita gitu ya, yang kita lihat anaknya sekarang udah remaja gitu. Tapi ternyata dia menyimpang perilakunya, entahkah itu di sekolah atau di lingkungan sosial lainnya gitu ya, dia melakukan penyimpangan yang sekiranya yang setelah kita telusuri, oh ternyata ini karena orang tuanya juga berperilaku seperti itu.
Orang tuanya mendidik dia sekeras itu, orang tuanya berperilaku atau menjadi role model seperti itu, sehingga anaknya dulu di masa kanak-kanak itu dia mencontoh dan menyerap semua itu. Akhirnya ketika dia keluar ke lingkungan sosial yang lebih besar atau di usianya yang sudah remaja, dia ketika dihadapkan situasi yang sama, dia akan mengeluarkan apa yang dia lihat, apa yang sudah dia serap dulu dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya dari umur 0 sampai 7 tahun yang sering dia lihat di rumah itu adalah orang tuanya atau keluarga gitu ya, atau pengasuh utamanya yang lebih sering bersama dia itu berperilaku kasar, berkata-kata kasar, atau selalu terlihat depresi, stres dan sebagainya, itu anak-anak akan melihat dan menyerap itu semua dari usia 0 sampai dengan 7 tahun. Karena anak-anak usia ini itu dia belajar dari apa yang dia lihat, bukan belajar dari apa yang kita jelaskan ke mereka. Tapi anak usia 0 sampai 7 tahun itu mereka belajar dari apa yang dia lihat. Jadi ketika lingkungannya di 7 tahun pertamanya itu seperti itu, ya dia akan menyerap itu. Kemudian ketika dia masuk ke lingkungan sekolah atau lingkungan sosial yang lebih luas, dia dihadapkan di situasi yang sama nih. Ada orang yang menyenggol dia, ada orang yang pengen berinteraksi dengan dia. Dia dapatkan dulu yang dia lihat cara merespon orang itu mungkin kasar gitu ya, dengan tidak sopan, maka dia akan berperilaku seperti itu juga. Jadi jangan heran Bapak Ibu gitu ya, ketika kita mengasuh anak usia 0 sampai 7 tahun, misalnya anak kita 3 tahun. Kita berperilaku, mungkin kita bertengkar nih tanpa sengaja di hadapan anak-anak, terus kita beranggapan yang apa lah, yang kecil gitu. Tapi pada kenyataannya mereka tuh bisa menyerap, mereka tuh akan simpan di dalam pikirannya, kemudian masuk tertanam ke dalam alam bawah sadarnya di kemudian hari ketika dia sedang dihadapkan di situasi yang hampir sama, stimulus yang tadinya tersimpan di dalam alam bawah sadarnya itu akan keluar dengan sendirinya. Barulah kita lihat hasilnya seperti itu. Oh, anak saya ternyata yang tadinya diam saja di rumah, kok tiba-tiba di sekolah dia jadi suka berantem, suka teriak-teriak, rebel, dan sebagainya. Bisa jadi karena perilaku-perilaku itu yang sudah ada dalam dirinya, tapi baru bisa keluar itu di usia itu, gitu. Karena usia 0 sampai 7 tahun itu kemampuan otaknya belum sempurna gitu ya. Nanti ketika otaknya sudah sempurna seperti orang dewasa, barulah dia bisa mencerna semua apa yang sudah didapatkan. Gitu. Walaupun dia mungkin tidak ingat persis apa yang dikatakan oleh orang tuanya, perilaku apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, tapi rasanya itu ada selalu gitu loh. Jadi untuk menciptakan anak yang bahagia, anak yang bertanggung jawab, anak yang mandiri, itu pertama kita sebagai orang tua nih yang harus berperilaku seperti itu dulu, baik ke diri kita maupun ke lingkungan sekitar kita. Karena kalau kita udah bisa menghargai diri kita sendiri nih, udah bisa respect dengan diri kita sendiri, pasti secara otomatis kita merespon orang lain, merespon anak-anak itu juga akan jauh lebih baik, bisa menghormati juga, gitu ya. Bisa saling, pokoknya bisa melakukan hal-hal yang positif kalau kita sendiri sudah bisa berlemah lembut dengan diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan memaksakan walaupun kita merasa sedang tidak baik-baik saja, jangan terlalu memaksakan untuk fake atau berperilaku yang baik kepada anak atau orang sekitar kita, karena mereka akan merasakan gitu. Oh, ibu saya nggak benar-benar bahagia saat ini. Oh, ibu saya nggak benar-benar senang hari ini gitu. Karena cara kita menyampaikan itu akan kelihatan kalau memang kita lagi bahagia atau kita lagi sedih dan sebagainya. Jadi kunci utama anak bahagia adalah ibu atau bapak yang bahagia dulu. Ibu bapak yang bahagia adalah ketika mereka udah bisa respect dengan dirinya sendiri, udah bisa lemah lembut sama dirinya sendiri, udah bisa kasih waktu untuk dirinya sendiri, gitu ya, bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau memang lagi capek ya istirahat, tidak memaksakan sesuatu, gitu ya, tidak memaksakan kebahagiaan orang lain di atas penderitaan kita, gitu. Jadi yang harus paling utama adalah diri kita sendiri dulu. Begitupun misalnya di lingkungan kerja, gitu ya, kita nggak mungkin enjoy menikmati pekerjaan kita kalau kita sendiri tidak bisa betul-betul hadir dan tahu gitu ya bahwa oh saya kerjanya seperti ini, saya terima pekerjaan saya saat ini gitu. Kita akan lebih menikmati pekerjaan kita kalau kita udah terima itu semua. Seperti itu. Nah, we need to feel better so we can do better. Jadi ini salah satu kutipan yang selalu saya pegang gitu ya. Karena kita nggak bisa berperilaku baik
kalau kita sendiri tidak merasa sedang baik-baik saja. Karena saya percaya kekuatan perasaan itu benar-benar bisa mengalir kepada orang-orang yang kita temui. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah melihat ada satu sosok yang dia diam aja kelihatannya adem banget. Dia ngapain kelihatannya adem banget. Itu karena bisa jadi dalam dirinya itu udah semuanya udah selesai. Dia dengan dirinya itu selesai, dia dengan dirinya itu penerimaannya luar biasa, udah nggak ada masalah-masalah yang harus dia permasalahkan dan bisa memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga ketika dia melakukan apapun aja itu kelihatannya adem, kelihatannya nyaman dia tuh. Jadi memang pertama yang harus kita perhatikan Bapak Ibu gitu ya, kita harus merasa baik-baik dulu. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu sebelum kita ingin melakukan interaksi dengan orang lain atau dengan dunia gitu. Jadi makanya banyak yang bilang kalau sebelum kita menikah atau sebelum kita merencanakan punya anak, hal pertama yang harus kita siapkan itu adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Kenapa sih harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu? Jadi teman-teman, kita berdamai dengan diri kita sendiri itu karena adanya luka-luka masa kecil yang ikut terus sama kita nih sampai sekarang. Nah, luka-luka kecil ini itu nggak bisa hilang, gitu ya. Itu akan terus ada sampai nanti kita meninggal. Akan tetap ada sisi kekanak-kanakan di dalam diri kita, gitu. Baik itu positif ataupun negatif. Nah, inilah yang harus kita selesaikan sebelum kita merencanakan pernikahan, gitu ya. Menemukan pasangan ataupun memiliki anak. Karena tanpa kita sadari, luka-luka masa kecil ini yang negatif gitu ya, inner child yang negatif dalam diri kita itu tanpa kita sadari nanti ketika kita punya anak itu akan secara otomatis langsung mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak kita. Mungkin teman-teman di sini juga banyak tahu atau mungkin ada yang merasakan bahwa oh iya ya, cara saya mendidik anak saya ini itu benar-benar sama ketika orang tua saya mendidik saya di zaman dulu, baik itu negatif ataupun baik gitu ya. Jadi mungkin ada yang sedikit-sedikit dari teman-teman ketika mendengar anaknya nangis, kok langsung marah-marah gitu. Padahal itu kan ya mungkin hal-hal sepele, tapi bisa jadi ketika anak menangis itu memicu atau menjadi trigger inner child kita muncul sehingga kita jadi meledak-meledak. Atau misalnya ada orang lain, ada orang tua lain gitu ya yang mengomentari cara kita mengasuh anak kita gitu. Ya mungkin cara ngomongnya biasa aja, tapi kok rasanya kita tersinggung banget, rasanya kita sakit hati banget gitu. Nah, bisa jadi ini karena ada hal-hal yang memang belum selesai dalam diri kita, sehingga apa yang dikatakan orang itu menjadi trigger atau menjadi pemicu kita jadinya meledak-meledak, kita jadinya marah. Jadi kita harus tahu dan bisa identifikasi dulu luka-luka masa kecil kita apa nih yang belum selesai, yang harus saya selesaikan dulu, yang harus saya berdamai dengan itu, biar saya bisa merasa baik-baik saja dan siap untuk mengasuh anak misalnya, siap untuk memiliki pasangan misalnya, siap untuk memasuki lingkungan sosial yang lebih luas misalnya seperti itu. Karena kalau kita udah merasa baik-baik saja, kita pasti secara otomatis akan bisa berinteraksi dengan jauh lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi kepada anak-anak kita. Seperti itu. Nah, terus bagaimana biar kita bisa merasa baik? Tips ibu bahagia yang pertama adalah kita harus bisa bersikap fleksibel dan jadi diri sendiri. Fleksibel seperti apa? Itu tadi yang di awal yang sudah saya jelaskan, bahwa kita nggak mesti harus benar-benar mencontoh atau meng-copy paste 100% tipe pengasuhan yang orang lain, yang keluarga lain terapkan gitu. Karena tipe pengasuhan itu fleksibel. Nggak semua bisa cocok di setiap keluarga gitu ya, walaupun mungkin tipe pengasuhannya grand teorinya sama nih, kita udah baca-baca teorinya, oh ini seperti ini gitu, tapi kok nggak cocok ya, berarti kita cari faktor-faktor di dalamnya apa nih yang bisa saya modifikasi, yang mungkin saya masukkan dengan tipe pengasuhan lain, sekiranya bisa cocok untuk keluarga saya gitu. Jadi kita nggak mesti 100% meng-copy paste orang-orang yang kalau kita lihat, oh dia sukses nih mendidik anaknya dengan tipe pengasuhan ini. Karena belum tentu cocok di kita 100% juga, walaupun mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian lain sesuai dengan tipe-tipe atau kepribadian keluarga kita masing-masing. Jadi harus bersikap fleksibel, karena kalau saklek banget itu akan memicu stres tuh. Dan jadi diri sendiri. Kalau kita terus membanding-bandingkan diri kita, keluarga kita, membandingkan anak kita dengan orang lain,
yang bisa memicu kita tidak bahagia, karena tentunya akan jauh lebih stres gitu ya, kita overthinking, jadi stres, jadi tidak bersyukur. Jadi yang pertama adalah bersikap fleksibel dan jadi diri kita sendiri. Pengasuhan itu bukan ajang lomba-lombaan gitu ya, siapa yang lebih sukses anaknya, siapa yang lebih sukses, nggak ada. Tapi kita berlomba dengan kita berada di jalur kita masing-masing gitu. Karena bisa jadi mungkin anak mereka sukses mendapatkan piala di umur 10 tahun, tapi bisa jadi anak kita mungkin nanti di 15 tahun, di 12 tahun, atau di sebagainya, karena nggak mesti harus sama. Gitu. Itu yang akan membuat kita jadi stres, jadi depresi, jadi overthinking, kalau kita semuanya pengen sama jalannya kita dengan orang lain. Gitu. Jadi jadilah diri kita sendiri, jalanlah di jalur kita masing-masing gitu, tanpa memang ada yang kita tinggalkan di tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi bukan berarti jadi diri sendiri juga nggak ada usaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya, memberikan stimulus dan sebagainya, tapi memang kita jalan di jalannya kita masing-masing dengan tetap memberikan stimulus, tetap memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah support system. Ibu yang bahagia memang tentu tidak lepas dari siapa yang mensupport dia. Entahkah itu pasangan, orang tua, keluarga, pengasuh, dan lain-lainnya. Karena ini sangat penting. Walaupun memang ada sebagian mungkin ya orang ibu yang hebat gitu ya, dengan sendirinya menjadi ibu di rumah dengan satu anak atau lebih dari satu anak, tapi dia mampu melakukan itu semua dan dia merasa bahagia, itu luar biasa banget sih. Tapi kebanyakan memang butuh support system yang juga mumpuni untuk bisa membersamai peran-peran ibu-ibu ini gitu. Jadi misalnya support system yang paling umum itu adalah pasangan kita gitu ya, bagaimana kita membagi peran kita, bagaimana kita saling mendukung, bagaimana kita saling menyayangi agar satu sama lain merasa lebih senang dan bahagia gitu. Karena ibu juga nggak bisa semua melakukannya itu dengan sendiri, pasti butuh dukungan, butuh bantuan, ataupun mungkin paling tidak butuh hal-hal yang harus dikorbanin. Itu juga salah satu hal yang masuk dalam super system gitu. Kita sudah melakukan hal-hal atau ada hal-hal yang kita korbankan untuk hal lain gitu. Misalnya dalam mengasuh anak, ada pengorbanan yang misalnya rumah kita nggak apa-apa berantakan, pekerjaan rumah nggak apa-apa belum beres, tapi dalam mengasuh anak itu kita bisa jauh lebih tenang. Itu juga support system, itu juga salah satu bentuk toleransi kita dengan kehidupan kita pada saat ini. Jadi support system juga penting untuk membuat ibu atau bapak bahagia. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah regulasi emosi. Karena kalaupun kita bisa bersikap fleksibel, kalaupun ada support system yang bisa mendukung kita, tapi kalau kita nggak mampu meregulasi emosi kita, itu akan tetap, kita akan jadi kewalahan. Gitu ya teman-teman, regulasi emosi itu seperti apa? Jadi kita harus bisa mengidentifikasi beberapa perasaan dari kita sendiri gitu ya. Dan kita harus tahu nih cara mengelola perasaan itu seperti apa. Jadi ketika misalnya kita marah, apa yang harus kita lakukan, ketika kita kecewa, apa yang harus kita lakukan, ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita gitu ya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bereaksi, itu cara regulasi emosi. Ketika kita udah bisa mampu meregulasi emosi kita dengan lebih baik, tentu kita akan lebih mudah mengasuh anak kita dengan baik juga gitu. Dan itu akan nular. Ketika kita punya regulasi emosi yang baik, tentu anak kita juga akan memiliki regulasi emosi yang baik. Karena dia melihat bagaimana orang tuanya, bagaimana ibunya meregulasi emosi ketika marah. Kalau misalnya anak yang sering dia lihat di rumah itu ketika ibunya marah, atau ketika misalnya ibunya menumpahkan sesuatu, atau sekedar misalnya ibunya lupa sesuatu terus langsung menghujat dirinya sendiri, itu anak-anak akan lihat, oh gitu ya kalau kita lupa sesuatu, gitu ya kalau kita gagal, cara mengelolanya itu seperti itu. Dia akan blaming dirinya sendiri, dia akan menghujat dirinya sendiri karena itu yang dia lihat dari bagaimana orang tuanya atau pengasuh utamanya meregulasi emosi gitu. Jadi kalau kita pengen anak kita berempati, anak kita bisa hormat dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain, contohkan itu ke diri kita sendiri dulu gitu, baru ke orang lain. Karena anak-anak akan melihat seperti itu. Dia belajar, apalagi usia dini gitu ya, 0-7 tahun, dia tuh benar-benar belajar dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang kita jelaskan. Karena kemampuan otaknya itu dalam menerima materi gitu ya, dalam menerima perkuliahan itu belum semaksimal orang dewasa.
belum sesempurna orang dewasa kemampuan otaknya. Yang sudah sempurna itu adalah kemampuan dia melihat, kemampuan memorinya, kemampuan dia bisa merekam apa yang dia lihat, dia serap ke dalam pikirannya dan ke dalam alam bawah sadarnya. Itu yang paling berasa dan paling bisa pada anak-anak. Karena kemampuan emosinya dulu tuh, kalau anak-anak itu usia 0 sampai 7 tahun itu yang paling pertama berkembang itu adalah kemampuan sosio-emosionalnya. Gitu. Kemampuan emosinya. Jadi untuk anak 0 sampai 7 tahun sebaiknya yang perlu banyak-banyak distimulasi, diajarkan itu adalah kemampuan sosio-emosional. Kemampuan mengenali beragam emosi, nama-nama perasaan, bagaimana mengelolanya, decision making, bukan tentang calistung gitu ya. Bukan tentang kemampuan kognitif seperti calistung. Karena itu akan bisa nanti seiring berjalannya waktu itu akan anak-anak yang udah bisa regulasi emosinya dengan baik, dia akan lebih mudah untuk mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya seperti calistung itu tadi. Seperti itu. Jadi hal yang pertama yang harus kita terapkan, kita berikan, kita stimulasi pada anak usia dini itu adalah kemampuan emosinya. Dan salah satu caranya adalah orang tua yang bisa regulasi emosinya yang itu dulu, gitu ya. Kalau kita udah bisa regulasi emosi kita dengan lebih baik, tentu kita mampu berperilaku dengan baik kepada anak-anak dan anak-anak akan mencontoh itu. Anak-anak akan merekam gitu. Oh, kalau orang tua saya marah, kalau saya marah orang tua saya beresponnya seperti ini. Nanti kalau ada orang marah atau saya yang marah, saya juga harus beresponnya seperti ini. Seperti itu. Itu akan jauh lebih memudahkan pengasuhan kita. Dan yang terakhir adalah reparenting. Nah, ini sekarang yang sering dan lagi banyak dibahas di sosial media. Apa sih itu reparenting? Nah, reparenting ini adalah terapi self terapi gitu ya, yang bisa kita lakukan di rumah, yang dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki luka inner child gitu, yang belum selesai. Jadi ini teknik terapi yang dimana diharapkan bisa menyembuhkan luka-luka inner child-nya waktu masa kecil sehingga tidak mempengaruhi kehidupan mereka pada saat ini gitu. Jadi walaupun kita tahu bahwa luka inner child itu nggak bisa sembuh gitu ya, nggak bisa hilang, tapi kita bisa berdamai, bisa menerima itu semua, kita bisa sembuh gitu ya, healing dari luka-luka kita pada masa lalu, masa kanak-kanak dengan reparenting. Jadi reparenting itu adalah mengasuh kembali sisi kanak-kanak kita yang ada dalam diri kita. Jadi yang mengasuh itu ya kita sendiri. Kita yang mengasuh kembali sisi kanak-kanak yang ada dalam diri kita. Jadi setiap orang itu punya inner child, setiap orang itu punya luka masa kecil gitu ya, dan setiap orang itu ada sisi kekanak-kanakannya yang akan ikut terus sampai dia besar, sampai dia dewasa. Nah, reparenting ini adalah mengasuh diri kita, mengasuh sisi kekanak-kanakan yang ada dalam diri kita. Mengasuhnya seperti apa? Ya misalnya mungkin dulu kita merasa luka masa kecil kita itu karena pengabaian, karena kurangnya perhatian dan sebagainya. Jadi kita asuh itu di usia kita saat ini, misalnya kita usia dewasa kita saat ini, kita asuh kembali gitu ya luka masa kecil kita yang dulu tidak kita dapatkan. Misalnya karena kita dulu kurang perhatian dari orang tua kita, sehingga saat ini ketika kita merasa saya kayaknya lagi butuh perhatian deh sama pasangan saya, penuhi itu gitu. Asuh itu dengan cara yang misalnya sampaikan ke pasangan, saya butuh loh, saya lagi butuh sayang-sayang nih, atau paling tidak saya butuh, saya selalu pengen jajan dulu waktu saya kecil, tapi nggak pernah dipenuhin sama orang tua saya. Nah, ketika saya besar, saat ini saya dewasa, saya udah mampu nih, saya rasa saya pengen beli sesuatu deh. Jangan ditahan, gitu ya. Coba untuk disalurkan, coba untuk dikabulkan keinginan kita itu. Karena itu salah satu self therapy yang bisa kita lakukan untuk reparenting inner child kita, sehingga itu bisa sembuh, sehingga itu bisa terpenuhi yang tadinya nggak terpenuhi oleh orang tua kita zaman dulu gitu ya. Dengan kita reparenting sisi kanak-kanak dalam diri kita, itu akan jauh lebih memudahkan kita untuk berdamai dengan masa lalu kita, untuk bisa berperilaku jauh lebih baik lagi tanpa ada iming-imingan luka masa kecil kita lagi gitu, karena kita udah bisa merawat diri kita udah bisa merawat sisi kekanak-kanakan yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi ini beberapa tips ibu bahagia yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga bisa diterapkan dengan mudah gitu ya, karena ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, baik itu dengan diri kita sendiri dulu ataupun butuh pasangan untuk saling mengingatkan.
Karena ibu bahagia juga menciptakan anak yang bahagia dan keluarga yang bahagia. Siapa yang pasti udah sering dengar kan kalau jantung keluarga itu ada di ibu. Kalau ibunya lagi nggak mood, kalau satu keluarga itu bisa nggak mood, ya kan? Tapi kalau ibunya lagi semangat-semangatnya, semua keluarga, satu keluarga itu juga jadi semangat gitu. Pokoknya kalau ibunya udah bad mood, ibunya udah bete, ibunya bilang nggak jadi berangkat hari ini, semuanya udah selesai. Tapi kalau ibunya yang paling semangat, semuanya juga jadinya semangat, yang tadinya mungkin ogah-ogahan, tapi karena ibunya semangat gitu ya, itu kekuatan energi dari seorang ibu gitu. Jadi jangan sepelekan peran kita jadi ibu gitu ya, justru kita nih harus bangga karena segitu kuatnya power kita di suatu keluarga gitu. Karena semua dimulai dari ibu yang bahagia. Oke. Nah, jadi bagaimana juga kita bisa menjadi ibu atau orang tua yang bahagia itu adalah connection. Semua dimulai dari hubungan, keterhubungan kita dengan semua anggota keluarga, terkhusus dengan pasangan kita ataupun kepada anak-anak. Anak-anak akan nurut apa yang kita katakan kalau kita punya hubungan yang baik dengan anak-anak. Gitu. Anak-anak bisa punya kelekatan yang kuat dengan kita orang tua kalau hubungan kita dengan anak itu baik. Hubungan itu apa? Hubungan itu bagaimana kita menjalin komunikasi, bagaimana kita hidup bersama dengan anak kita itu adalah koneksi kita di rumah seperti itu. Jadi kalau misalnya di rumah kita dengan anak mungkin ngobrolnya cuma sekali aja atau ketemunya dalam satu hari itu sekali aja ketika misalnya mau pergi sekolah masing-masing, mau pergi kerja atau pas pulang, itu koneksinya berarti tidak segitu eratnya dibandingkan yang keluarga yang punya beberapa waktu untuk atau intensitas bertemunya itu lebih banyak, dan dalam intensitas bertemunya itu bukan hanya saling sapa, tapi ada momen-momen skin to skin-nya, ada momen-momen kita saling membuka komunikasi, ada momen-momen yang kita saling memperhatikan, melempar perhatian gitu ya kan, itu akan jauh lebih membuat koneksi kita atau hubungan kita dengan anak atau dengan anggota keluarga kita jauh lebih baik. Nah, bagaimana membentuk koneksi kita agar lebih baik, yaitu adalah bagaimana kita berinteraksi antara kita nih orang tua dengan anak. Karena interaksi kita ini yang kemudian menciptakan hubungan yang baik, kelekatan yang aman, dan perkembangan optimal pada anak kita. Bagaimana itu interaksi yang baik antara orang tua dan anak? Pertama, kasih sayang dan kehadiran tentunya. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus tahu peran kita itu bukan hanya sekedar menafkahi anak gitu ya, tapi dengan memberikan kasih sayang dan dengan sebatas sesederhana kehadiran kita gitu. Kehadiran itu ya kalau anak lagi butuh diajak main, anak mau main dengan kita, kita hadir penuh gitu, main membersamai anak, tidak dengan main tapi kita sambil dengan gadget kita masing-masing, atau tidak dengan main tapi kita sibuk laptopan gitu ya kan, sibuk kerja tapi kita sambil main, anaknya main di samping kita gitu. Jadi hadir penuh itu ya berarti kita benar-benar ikut main bersama anak, ikut membersamai anak gitu. Melakukan interaksi dua arah dengan anak, bukan cuman fisik kita yang hadir tapi psikologis kita nggak hadir, tapi semuanya harus hadir seperti itu. Itu salah satu bentuk kehadiran atau bentuk menghargai anak kita, karena kita tahu bahwa anak kita butuh kehadiran kita, jadi kita hargai dengan betul-betul hadir penuh gitu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi baik dan respect. Komunikasi baik ini adalah hal dasar yang bisa membentuk hubungan kita dengan anak jauh lebih baik. Kalau komunikasi kita dengan anak itu baik-baik saja, pasti akan anak itu akan merasa nyaman. Apapun hal-hal yang ingin dia sampaikan, dia berani, dia tidak takut. Sekalipun itu mungkin hal-hal yang sensitif, tapi dia berani mengkomunikasikannya dengan orang tuanya, karena dia merasa bahwa orang tua saya adalah tempat ternyaman, tempat paling aman untuk melakukan beberapa hal. Jadi mungkin teman-teman ada yang sering merasakan anak, apalagi anaknya mungkin yang udah sekolah atau udah remaja gitu ya, ketika dia di luar rumah, ketika dia di sekolah, dia kok bisa nurut, dia kok kayaknya pendiam, baik-baik saja gitu. Ketika sampai di rumah gitu ya, ketika dia udah pulang dari sekolah atau dari luar gitu ya kan, masuk ke rumah, kok di rumah jadi kayak rebel, jadi kesana kemari, jadi melakukan apapun itu seenaknya saja gitu. Mungkin ada ya teman-teman yang merasakan hal seperti itu.
Nah, ini karena bisa jadi anak itu merasa tempat paling nyaman dan paling amannya itu di rumah. Jadi dia merasa bahwa apapun yang saya lakukan di rumah, apapun yang saya bicarakan di rumah, itu aman, itu nyaman, itu boleh. Gitu. Karena rumah saya tempat paling aman, tempat paling nyaman. Kalau di luar mungkin saya harus benar-benar menahan diri, nggak bisa mengeluarkan apa yang pengen saya lakukan gitu. Karena mungkin dia merasa itu tidak safe. Tapi ketika di rumah, kok dia bisa meluapkan apapun itu yang ingin dia katakan. Karena dia merasa bahwa rumahnya adalah tempat paling aman. Ini salah satu kita harus bisa berbangga kalau kita punya anak seperti ini, karena itu berarti kita sudah bisa menciptakan rumah yang benar-benar nyaman dan aman untuk anak kita. Gitu. Yang kita harus waspada tuh, kalau kita udah punya anak remaja, tapi sampai rumah dia masuk ke kamar, mengurung diri, kalau ditanyain juga ogah-ogahan jawabnya, itu kita harus perbaiki hubungan kita lagi tuh. Karena ya bisa jadi anaknya merasa, orang tua saya nggak bisa dipercaya nih kalau saya ngomong kayak gini, orang tua saya kayaknya nggak tahu nih, nggak ngerti nih gitu. Itu kalau udah ada kata-kata seperti itu dari anak itu, kita udah harus kayak merasa, loh kok gitu ya? Padahal saya orang tuanya, kok dia lebih nyaman sama orang lain ngobrolnya? Nah gitu kan? Itu kan harus kita was-was tuh kalau anak-anak udah kayak gitu, apalagi usia-usia pra-remaja yang biasanya udah mulai punya privasinya sendiri, udah mulai pembahasannya itu ke hal-hal yang sensitif, nah gitu ya. Jadi makanya banyak juga dari yang kita lihat di sekitaran kita, anak remaja tapi dia menyimpang gitu ya, karena bisa jadi mereka menyimpang karena mereka butuh perhatian dari orang lain yang dia tidak dapatkan di rumah. Itu yang bisa memicu terjadinya perilaku penyimpangan, pembulian, dan sebagainya. Jadi komunikasi baik, hubungan yang baik itu adalah dasar utama bagaimana kita bisa memberikan anak itu kelekatan yang aman, menciptakan tempat yang nyaman untuk mereka gitu ya, berkeluh kesah. Karena bagaimanapun juga kita adalah orang tuanya yang ya kita pasti pengennya jadi orang pertama yang tahu segala sesuatu yang terjadi pada anak kita, baik itu baik ataupun buruk, seperti itu, bukan orang lain. Kita nggak mau kan kalau anak kita buat masalah di sekolah, terus kita dengarnya malah dari orang lain, bukan dari anak kita, gitu ya. Jadi perbaiki hubungan dimulai dari menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah empati dan dukungan. Gitu. Kita harus selalu bisa berempati dengan anak, dengan perasaan anak. Jadi kalau anak kelihatannya memang lagi tidak baik-baik saja, kita harus ikut berempati. Oh, kamu kelihatannya lagi capek banget ya pulang sekolah, nak. Bukan malah anaknya baru pulang sekolah, kita udah lihat mukanya capek banget, mukanya merah karena panas matahari, terus langsung itu pakaiannya dibereskan, nak. Atau tadi kamu belajar apa di sekolah? Ada PR apa? Ada tugas apa? Itu anak-anak akan jauh lebih merasa capek. Jadinya nggak mau menggubris kita, pertanyaan kita sebagai orang tua nih yang sebenarnya niat kita baik gitu ya kan, kita pengen tahu apa nih kegiatan anak kita di sekolah, tapi karena caranya tidak tepat dan momentumnya tidak tepat, kita tidak bisa berempati dengan situasi anak pada saat itu, jadinya zong gitu. Jadinya anaknya merasa nggak dimengerti sama orang tuanya, padahal itu penting. Jadi memang sebagai menjadi orang tua itu kita harus bisa punya skill yang banyak gitu ya. Bukan hanya skill memasak, bukan hanya skill membersihkan rumah, tapi skill berbicara dengan anak itu juga ada. Gitu. Dan memberikan dukungan, selalu memberikan afirmasi positif kepada anak-anak kita. Sekarang kita masuk ke digital parenting. Jadi digital parenting sebenarnya itu sama gitu ya, pengasuhan, bagaimana kita mengasuh anak untuk menciptakan anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Namun di era digital sekarang ini adalah berarti di dalam pengasuhan kita itu kita memasukkan inovasi-inovasi yang serba digital. Jadi diharapkan pada era digital sekarang ini orang tua mampu memberi dan menetapkan batasan-batasan yang jelas kepada anak terkait penggunaan gawai, penggunaan gadget, dan sebagainya. Tentang baik dan buruknya dalam penggunaan digitalisasi. Ini dia 5 hal yang harus diperhatikan dalam digital parenting yang sebenarnya ini juga bisa kita lakukan dengan mudah gitu ya. Yang pertama, menjaga komunikasi tetap terbuka dengan anak. Karena ya walaupun eranya berbeda, komunikasi adalah hal yang paling dasar dan paling utama yang harus kita tetap lakukan bersama dengan anak gitu, agar apapun yang terjadi di luar sana kita bisa tetap berkomunikasi dengan anak. Kedua, ketahui apa yang sedang dilakukan anak kita.
Jadi kalau kita udah punya anak remaja nih, gitu ya, yang kita udah tahu dia punya sosial media, sekiranya kita bisa ikuti dia di sosial media agar kita tahu nih, oh anak saya lagi suka K-pop, oh anak saya lagi suka anime dan sebagainya. Kalau kita tahu gitu ya, kalau kita tahu tanpa anak kita memberitahu kita, itu bisa menjadi bahan kita membuka obrolan dengan anak kita. Gitu. Jadi kalau kita ada bahan obrolan ya kita jadi bisa saling berkomunikasi dan membangun hubungan yang jauh lebih baik lagi gitu kan. Misalnya lagi di rumah atau lagi weekend kayak gini, kita lagi santai-santai duduk sama-sama anak, terus kita tanya, "Kak, kamu lagi suka K-pop ya? K-pop yang bagus sekarang apa sih? Atau drakor yang bagus sekarang apa sih?" gitu. Kalau kita tahu gitu ya kan, oh anak kita akan merasa, oh orang tua saya up to date juga ya, orang tua saya bisa ngerti ya berarti apa yang lagi anak-anak sekarang sukai gitu. Jadinya dia akan lebih nyaman untuk ngobrol, merasa nyambung gitu. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali apa yang anak kita sukai, apa yang anak kita gemari, pengen ngobrol aja juga jadinya bingung bahas apa ya gitu. Jadi kita harus terus mengamati anak kita, mereka ini lagi suka apa. Walaupun anak-anak masih toddler ya, masih di bawah 7 tahun, kita harus bisa terus mengamati dia. Oh, anak-anak saya ini lagi suka main eskavator yang lagi suka lihat eskavator yang remote-remote itu, atau lagi suka main puzzle dan sebagainya. Ketika kita udah tahu apa yang dia suka, itu bisa jadi bahan obrolan kita dengan mereka. Ketiga adalah dorong interaksi tatap muka. Jadi kalaupun kita punya anak yang udah sekolah, tapi harus selalu sediakan atau buat rutinitas yang dimana kita bisa berkumpul bareng nih, full satu keluarga untuk bisa saling tatap muka. Karena disitulah jadi momen yang penting dan momen yang erat antara kita, orang tua, dan anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah tetapkan waktu bermain gadget, ini juga penting gitu ya. Apalagi anak-anak di atas 2 tahun yang udah bisa bermain gadget dengan waktu tertentu, itu sebaiknya kita harus melakukan diskusi bersama gitu ya dengan anak. Jadi kalau kita mau buat aturan di rumah atau mau buat rutinitas, selalulah usahakan untuk mengikut sertakan si anak gitu. Kita tanyain, ini kita mau buat rutin chart seperti ini ya, jadi kamu bangun tidur seperti ini, terus langsung mandi dan sarapan dan seterusnya. Gimana menurut kamu, boleh nggak kayak gini? Atau ada yang mau kamu ubah? Misalnya bangun tidur, pengen sarapan dulu, baru mandi, dan sebagainya. Kalaupun dia belum bisa berkomunikasi, tapi dia melihat gambar-gambarnya, biasanya dia udah bisa nunjuk gitu. Jadi selalu usahakan untuk anak terlibat. Karena ketika dia terlibat, gitu ya, dia akan merasa punya tanggung jawab untuk menjalankan rutinitas itu, gitu. Sama seperti kalau kita terapkan waktu gadgetnya cuma 30 menit ya, jadi kamu nonton ini 30 menit ya, nanti mama kasih tahu ya kalau 10 menit sebelum berakhir, gitu. Kalau dia sepakat, dia akan jauh lebih mudah untuk kooperatif, mau kerjasama dengan kita. Jadi selalu libatkan mereka, bukan dengan semena-mena langsung, pokoknya udah habis ya, mama matikan ya, mama ambil ya gadgetnya. Anak akan jadi bingung loh, kok tiba-tiba habis, tiba-tiba kebahagiaan saya dirampas, dan sebagainya. Jadi harus ada komunikasi selalu. Dan yang kelima adalah tentunya memberikan contoh yang baik. Karena bagaimanapun kita pengen membatasi screen time anak, gitu ya, tapi kalau kita dengan sadar, dengan kesadaran penuh, kita pegang handphone nih, kita bilang sama anak, sudah ya main HP-nya, anak udah lama banget loh main HP-nya. Terus kita dengan asiknya main handphone. Apakah anak akan patuh? Tentu tidak, karena dia melihat contoh yang sangat terbalik gitu. Jadi kalau kita buat aturan, harus konsisten dulu untuk menerapkan kepada diri kita sendiri, agar anak-anak mencontoh. Jadi kalau kita pengen membatasi screen time anak, ya berarti kita juga harus ikut seperti itu, biar anak-anak melihat dan biar anak-anak merasa bahwa loh, kok aturannya dibatasin screen time-nya, tapi orang tua saya malah screen time semaunya aja gitu. Jadi ini 5 hal yang harus diperhatikan dalam mengasuh di era digital saat ini. Ini beberapa usia anak yang sudah bisa menggunakan gawai atau gadget gitu ya. Jadi diharapkan memang kalau IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu 0 sampai 2 tahun tidak diharapkan tidak sama sekali menggunakan gadget, kecuali video call gitu ya. Itu pun juga video call dengan durasi yang tidak terlalu lama, karena bagaimanapun juga itu adalah menatap layar gitu ya, walaupun ada interaksi. Nanti di atas 2 tahun, perlahan-lahan ada durasi maksimal 30 menit nontonnya gitu ya. Dan juga nontonnya bukan nonton yang tontonannya itu bukan tontonan yang alurnya cepat.
tapi yang lambat, agar anak-anak bisa paham dulu baru pindah lagi. Beda dengan misalnya nge-scroll-scroll TikTok atau YouTube Short gitu ya. Nah, kalau nge-scroll TikTok atau YouTube Short itu kan jalannya cepet banget gitu ya. Jadi anak-anak belum paham satu video, udah pindah lagi, belum paham satu video, udah pindah lagi. Jadi itu justru bisa mengganggu perkembangan otak anak-anak. Sedangkan anak-anak usia 2 tahun sampai 5 tahun itu perkembangannya kan belum secepat itu. Mereka masih butuh waktu memproses suatu kejadian sebelum pindah ke kejadian lainnya. Dan itu juga nggak bisa overstimulasi gitu. Jadi harus diperhatikan durasi-durasi penggunaan gadget itu. Nah, nanti di atas usia remaja 9 sampai 12 tahun ini biasanya anak-anak udah punya sosial media. Kebanyakan juga anak-anak udah pegang handphone karena kebutuhan sekolah dan sebagainya gitu ya. Namun karena masih usia remaja awal gitu ya, masih harus tetap diterapkan batasan dalam menggunakan gadget. Itu biasanya kembali lagi ke aturan atau value keluarga masing-masing. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan proses pengasuhan kita di era digital saat ini. Jadi, positive parenting atau yang sekarang ini dalam penelitian yang terbaru juga memang banyak yang menunjukkan, salah satu penelitian tesis saya kemarin, bahwa positive parenting itu atau kalau dari grand teorinya itu namanya pengasuhan otoritatif. Kalau di Indonesia kita sebutnya pengasuhan demokrasi, gitu ya. Pengasuhan ini memang terbukti positif signifikan terhadap tumbuh kembang anak yang jauh lebih baik dibandingkan tipe pengasuhan lainnya. Tipe pengasuhan lainnya itu seperti otoriter, permisif gitu ya. Jadi positive parenting ini memang salah satu tipe pengasuhan yang baik karena di dalamnya itu bukan hanya memberikan kesempatan kepada anak, tapi kita diajarin untuk bisa menerapkan batasan sambil bersikap lemah lembut. Jadi banyak orang-orang yang salah paham mungkin ya, atau memang belum paham gitu, bahwa dengan mengasuh lemah lembut kepada anak membuat anak jadi lebih manja gitu. Nah, memang kalau cuman mengasuhnya dengan lemah lembut tanpa ada ketegasan ya memang jatuhnya membuat anak manja. Tapi kalau kita lemah lembut sambil membuat batasan yang jelas atau aturan yang jelas, itu jatuhnya kita mengasuh jauh lebih bijak. Bukan hanya lembut saja, bukan hanya ketegasan saja gitu. Jadi positive parenting itu memang tidak di dalamnya itu tidak ada punishment gitu ya, tidak ada memarahi, tidak ada menghukum, tapi bukan berarti itu tidak menerapkan batasan. Justru dalam pengasuhan ini itu memberikan pembatasan atau aturan yang jelas sambil kita menerapkannya itu dengan lemah lembut, dengan memvalidasi perasaan anak, dengan berempati perasaan anak, sambil mengingatkan ada aturan ini loh. Nah, jadi kalau misalnya nih, contohnya aja, dia habis memecahkan kaca gitu ya, tapi dia berbohong, dia nggak mau ngaku, dia pecahkan kaca. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kalau kita marah-marah langsung ke anak, jadinya dia akan takut. Mau ngaku juga, mau jujur juga takut, karena udah marah duluan nih orang tuanya. Jadi yang harus kita lakukan di awal, kalau kejadiannya seperti itu, adalah memvalidasi perasaannya. Oh, kamu habis pecahkan gelas ya? Mama lihat kamu pecahkan gelas. Kamu takut ya? Kamu kaget ya? Gitu. Ketika kita udah validasi, anak akan merasa, oh iya, orang tua saya mengerti nih, orang tua saya nggak marah nih. Nah, setelah itu, kalau anaknya udah jauh lebih tenang, baru kita ajarin, baru kita terapkan batasan kita. Gitu. Kita kasih tahu konsekuensinya apa kalau kita memecahkan gelas, konsekuensinya apa kalau kita ganggu adik, konsekuensinya apa kalau kita merebut mainan orang lain, gitu. Jadi dengan positive parenting itu bisa juga kita terapkan di era digital saat ini dengan memasukkan poin-poin digital, misalnya memberikan batasan dalam penggunaan gawai, dalam penggunaan gadget, gitu kan, dengan bersikap lemah lembut, memvalidasi perasaannya, lalu mengingatkan aturan kita itu seperti ini loh. Mama tahu kamu masih pengen nonton, mama tahu kamu suka banget nih nonton Bing. Tapi kan kita punya aturan, durasinya cuma 30 menit satu hari. Durasinya cuma 1 jam satu hari. Bagaimana menurut kamu? Jadi bukan hanya bersikap lemah lembut gitu ya, tapi juga mengingatkan batasannya seperti ini loh. Nah, dan ingatkan kembali. Jadi be kind and firm at the same time. Jadi bukan lemah lembut saja, bukan tegas saja, tapi keduanya harus bareng. Tuh. Jadi positif digital parenting adalah pengasuhan yang menghormati hak-hak anak secara online dan memberdayakan perkembangan anak-anak dalam lingkungan digital, serta orang tua tetap membimbing dan mengajari anak baik dan buruknya penggunaan digital.
Saya rasa itu yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya Mbak Vina, biar lebih nyaman gitu sharingnya. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan boleh raise hand. Saya kembalikan ke Mbak Vina. Terima kasih. Baik, Kak Tami. Terima kasih kembali. Masya Allah sekali ya, materi dari Kak Tami ini sangat lengkap. Mulai dari tadi tips and triknya, terus gimana caranya itu untuk anak supaya bahagia. Ya, ibunya dulu nih yang harus bahagia gitu ya, Kak Tami ya. Apalagi sampai Betul. ada yang viral sekarang tuh, apalagi apa ya, kayak FOMO gitu, jadi ikut baby blues, atau aduh jangan sampai ya Bunda. Emang harus bahagia dulu Bun, biar anak juga bahagia. Nah, ini udah banyak sekali ya yang udah raise hand. Mungkin bisa dari Kak siapa ini? Dari yang nomor 1 ini ada Kak Novi ya, atau Kak siapa ini? Bunda Novi? Boleh Bun? Ya? Iya ya, saya ya. Iya. Nah, Kak Bunda Novi, boleh. Asalnya dari mana sambil nanti disampaikan pertanyaannya. Halo, saya Novia dari Medan. Jadi saya mau nanya nih Kak Tami. Saya kan punya 2 anak nih. Jadi jarak mereka itu cuma sekitar 1 tahun. Jadi terkadang ini cewek cowok, yang paling besar nih cowok, yang paling kecil cewek. Ini kan mainannya udah beda ya. Satu mobil-mobilan, satu masak-masakan. Kadang kalau udah lagi main bareng, udah seru-seruan nih. Tiba-tiba si abang malah ngerebut mainan adiknya gitu. Itu pertama lembut ya, dikasih arahan gini, oke nurut. Tapi selang 2 menit kemudian langsung diganggu lagi, gitu terus kan saya emosi jadinya. Emosi ya, keluarlah bentakan gitu kan, bentakan. Jadi walaupun dia nurut sebentar, terulang lagi, dibentak lagi, jadi seperti itu. Jadi saya mau nanya, gimana supaya anak ini diajari lembut tapi juga bisa nurut gitu. Terus terkadang juga mereka abangnya nonton handphone, dikasih nih laptop nih kan. Nah, saat itu masih di dalam waktu durasi dia untuk nonton. Adiknya tidur, dan saat adiknya tidur nih terbangun, dia ikut nih nonton sama abangnya. Ikut nonton sama abangnya baru bentar nih, ikut nonton sama abangnya. Nah, udah habis nih waktu nontonnya, udah selesai. Tapi si adik jadi nangis, minta nonton lagi gitu. Ya, terkadang saya jadi karena malas denger tangisannya gitu, diturutin aja, udah nonton. Kadang jadi memisahkan gini, kan abang udah nonton nih tadi, sekarang giliran adik ya. Tapi abangnya nggak mau. Ya, adik nonton, aku juga nonton lah gitu kan. Dia nggak peduli dengan waktu dia yang udah dibatasin. Ya, karena kita ya males lah denger tangisan atau apa. Udah kasih aja lah. Gitu kan jadinya. Saya meminta pendapatnya Kak Tami, gimana menghadapi hasil anak-anak seperti itu gitu. Oke, baik Mbak Novi. Saya kebetulan juga ibu anak 2, tapi jaraknya anak saya yang pertama baru 4 tahun, yang kedua itu baru 2 bulan, jadi belum kelihatan nih, tapi saya prediksinya akan seperti Mbak Novi nih di kemudian hari gitu ya. Persis sama, laki-laki yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Nah, jadi kalau saya dari sekarang udah wanti-wanti nih, udah sounding dari awal si kakak gitu ya, bahwa nanti kamu kegiatannya dan permainannya pasti akan beda dengan adik. Rutinitas kamu akan berbeda dengan adik, seperti itu. Jadi untuk di posisi Mbak Novi sekarang ini, banyak sekali mungkin dari teman-teman kita yang relate, karena mungkin banyak lagi mengalami hal-hal seperti itu juga gitu ya. Itu anaknya lagi nangis gitu. Oke, jadi sambil didengerin aja ya Mbak. Nah, jadi kalau saya nih, sebaiknya memang dari awal itu dipisahkan. Kita kasih tahu anaknya masing-masing satu-satu nih. Misalnya kita ngomong ke abang dulu, abang, kamu punya rutinitas itu seperti ini ya. Atau kita buatin nih rutin chart seperti ini, sambil dengan kalau bisa dengan durasinya gitu.
Kemudian si adik lagi nih, kita ngomong ke adik, walaupun adiknya mungkin belum bisa ngomong, tapi kalau kita ajak dia terlibat gitu ya, kita kasih tahu dengan gambar, itu dia bisa ngerti loh. Jadi jangan menyepelekan kemampuan pemahaman anak kecil gitu ya, anak bayi aja bisa paham kalau misalnya kita lagi ajak ngobrol, dia pasti balas dengan senyuman dan sebagainya. Jadi diajak satu-satu anaknya ngobrol, diajak bareng-bareng bikin rutinitas misalnya, atau menyepakati suatu aturan di rumah. Nah, memang pada dasarnya kita akan kesulitan pasti untuk membagi, apalagi tadi konsepnya itu anaknya yang satu lagi nonton, kemudian yang satunya baru terbangun dan nonton. Jadi sebisa mungkin memang dipisahkan. Kalau misalnya abangnya udah selesai nonton nih gitu ya, terus adiknya udah keikutan dan pengen nonton juga, ya kita kasih pengertian kepada abang bahwa abang kamu udah selesai ya nontonnya, kita harus tegas gitu ya. Sambil kita memvalidasi, mama tahu kamu masih mau nonton, tapi kan aturan kita kamu udah selesai nontonnya 1 jam, ya berarti waktu kamu selesai, sekarang giliran adik gitu ya. Kita bersikap tegas, kita sudah validasi perasaannya, kita kasih tahu bahwa iya pasti sedih kan kalau kamu pengen nonton tapi udah selesai waktunya, mama tahu kamu sedih, kamu boleh sedih, tapi aturan kita tetap kamu udah selesai nontonnya. Itu kita bersikap tegas tuh gitu. Jadi sebisa mungkin kita bersikap tegas ketika kita udah validasi perasaannya. Jadi pertama validasi dulu perasaannya, kalau dia udah merasa baik-baik dan dia udah merasa dimengerti sama orang tuanya, baru kita kasih tahu aturannya. Baru kita bersikap tegas. Dan kita bersikap tegas itu memang harus konsisten ya, bukan karena aduh kasihan anaknya, atau bukan karena kita nggak mau marah nih, jadi ya udah deh kamu nonton aja, nggak begitu ya. Jadi bersikap tegas itu bukan seperti marah, tapi kita bisa menyesuaikan nada dan intonasi bicara kita dengan anak agar itu terlihat tegas. Bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan memaki-maki, itu berbeda lagi, ketegasannya beda lagi. Jadi bersikap tegas itu ya bagaimana kita bersikap tegas dengan anak kita gitu ya kan, tanpa memarahi, tanpa menyebutkan kata-kata negatif gitu ya, tanpa membanding-bandingkan, tapi tegas dengan aturan yang sudah ada. Memang harus selalu diulang-ulang. Jadi ketegasan itu bukan dengan melembut-lembuti, iya nak mama tahu, iya nak, tapi kan waktunya udah habis dan sebagainya gitu. Tapi kita benar-benar harus tegas gitu. Jadi dalam ketegasan di positif disiplin yang saya pahami gitu ya, memang kita harus mengatakan itu dengan jelas gitu. Dan memang di awal kita harus tega, kita harus bisa tega melihat anak kita ngamuk-ngamuk, marah-marah, tidak terima, tapi itu bentuk ketegasan dan bentuk konsisten kita agar anak kita di kemudian hari jadi tahu gitu. Karena kalau sekali-kali kita merasa bahwa ya udahlah kasihan, kasih aja gitu, dia akan terus membaca itu. Jadi kalau dia pengen sesuatu, dia nangis dulu, karena dia tahu kalau orang tuanya nggak suka kalau saya nangis nih, pasti saya dikasih nih kalau saya nangis gitu. Jadi kita harus tegas dan konsisten. Kalau memang durasi nontonnya udah selesai, kita kasih tahu, nggak boleh ya nak, kalau dia nangis ya nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dia nangis. Kalau saya sih biasanya selalu bilang, ya mama tahu kamu pasti sedih, kamu mau nangis boleh, nangis aja, nangis ke ruangan tertentu gitu ya. Nangis aja kamu di sini sampai dengan perasaannya sudah merasa enak, baru kamu datang ke mama lagi. Saya biasanya seperti itu. Gitu. Jadi di awal memang kita harus tega agar aturan kita ini ke depannya, kalau kita konsisten juga, aturan kita ke depannya ini akan jauh lebih mudah gitu. Sambil kita kasih tahu ke adik, atau kita pindahkan ke adik ke ruangan yang dimana si abang ini nggak lihat adiknya lagi main handphone atau lagi main gadget. Karena kalau dia lihat pasti akan merengek lagi gitu. Jadi kita pisahkan nih. Gitu. Begitu juga dengan perebutan mainan. Kalau adiknya lagi main bersama dengan kakaknya, terus awalnya nyaman nih, sebisa mungkin kalau kita tahu nih, oh udah sedikit lagi nih akan ada pertikaian, akan ada perebutan dan sebagainya, sebisa mungkin kita menempatkan diri kita sebagai wasit. Atau sebisa mungkin kita membuat sekat, atau memang menempatkan si adik di tempatnya, yang dimana mungkin agak jauh untuk dijangkau kakaknya, atau dipisahkan gitu. Agar pertikaian ini tidak selalu terjadi gitu. Atau kalau memang nggak bisa dan sudah diulang, terus si anaknya ini selalu mengganggu adiknya gitu, kita kasih tahu dengan tegas bahwa oh iya mungkin kamu lagi pengen mainannya adik ya. Kalau kamu lagi pengen mainannya adik, ya udah, misalnya kita tanya adiknya dulu, adik ini abang boleh nggak pakai mainannya? Kalau adiknya bilang boleh, ya udah kita kasih abangnya. Adiknya mungkin misalnya ambil mainan yang lain dan sebagainya. Jadi memang harus selalu cari cara agar kita nggak marah gitu ya. Dalam mendisiplinkan anak, tapi tetap bersikap tegas dan memvalidasi perasaan anak.
kalaupun kita udah kelepasan nih, gitu ya, namanya kita manusia, apalagi ibu-ibu yang udah capek, gitu ya kan, atau datang bulan dan sebagainya, kita kelepasan berteriak, nggak apa-apa. Bukan berarti nggak apa-apa ya, berarti boleh dilakukan berkali-kali, bukan. Tapi ketika kita sadar dan ada perasaan menyesal, kasih kita kesempatan diri kita sendiri dulu untuk menenangkan diri kita, gitu ya. Nanti ketika kita udah merasa baik-baik saja, baru kita datang ke anak dan meminta maaf kalau kita merasa itu adalah hal yang salah atau hal yang sudah menyakiti anak kita. Kita minta maaf, kita jelaskan bahwa maaf ya tadi mama kelepasan teriak, maaf ya tadi mama kelepasan berbicara atau main tangan dan sebagainya. Mama janji tidak akan ulangi itu lagi. Gitu. Jadi kita sampaikan kepada anak, karena anak-anak itu adalah orang yang paling pemaaf gitu ya, walaupun dia udah dimarahin pasti tetap cari orang tuanya lagi gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita tahu ada yang salah yang sudah kita lakukan, tetap minta maaf juga kepada anaknya, agar anaknya tahu dan belajar bahwa oh iya kalau udah buat salah harus minta maaf, seperti itu. Bagaimana Bunda Novi, sudah dapat ya jawaban dari Kak Tami? Oke, udah terjawab, Kak. Makasih ya Kak Tami. Semoga bisa diterapkan ya. Terima kasih. Ini kami berikan kesempatan buat bunda-bunda yang di webinar sebelumnya belum berkesempatan untuk tanya. Ini kami berikan kesempatan juga buat Bunda Faidah yang on cam dan pakai background juga ya. Jadi kami persilakan buat Bunda Faidah bisa menyampaikan pertanyaannya ke Kak Tami sambil asal juga. Silakan Bun. Hari, makasih Kak. Assalamualaikum, selamat malam para momi-momi dan Kak Tami. Saya Faida, asal dari Makassar. Saya ada 2 pertanyaan sih Kak. Yang pertama tuh bagaimana memberikan rasa minder ke anak karena kita batasin dia main gadget gitu. Di sekolahnya kan kadang dia bilang, teman-temannya bilang nggak gaul, nggak update gitu. Kan nggak banyak tuh temennya yang nggak terpapar dengan gadget. Yang kedua, gimana caranya ngatasin anak yang susah diatur, anak perempuan dan laki-laki kan beda Kak. Cowok tuh agak-agak susah, kadang tuh saya kalau dia datang kayak tantrumnya atau susahnya dibilangin, saya cuma diam, tungguin dia sampai selesai, nangis lah apalah, kadang juga barang-barang diberantakin gitu kan. Itu aja sih Kak Tami. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, jadi pertama tentang gadget gitu ya, memang kalau udah anak kita masuk ke lingkungan sosial yang lebih luas, nggak bisa dipungkiri itu pengaruh lingkungan juga besar sekali gitu. Nah, itulah pentingnya di usia 0 sampai 5 tahun yang sekiranya anak-anak itu masih di rumah hampir 24 jam bersama orang tuanya atau bersama pengasuh utamanya, disitulah pondasi-pondasi yang harus dikuatkan gitu ya, dengan rutinitas yang harus kuat, dengan kasih sayang yang harus kuat, empati kuat, respek kuat, agar ketika nanti keluar ke lingkungan sosial yang lebih luas, masuk ke sekolah formal, hal-hal yang udah kita terapkan dari usia 0 sampai 5 tahun ini akan menjadi fondasi kuatnya si anak kita. Jadi ketika dia keluar, dia nggak gampang terpengaruh hal-hal negatif karena kebiasaan dia di rumah itu ya udah diterapkan dari usia 0 sampai 5 tahun gitu. Jadi misalnya contohnya dengan keberhargaan diri gitu ya, misalnya kita ajarin anak kita untuk menghargai dirinya, untuk merasa cukup dengan dirinya sendiri, itu harus ditanamkan sejak dini. Agar nanti ketika dia keluar ke lingkungan sosial, udah masuk sekolah formal, masuk SD gitu ya, terus teman-temannya bilang, kamu gak gaul, tas kamu jelek, apa kamu jelek. Dia nggak merasa itu sesuatu yang buruk gitu, karena dia merasa bahwa dirinya berharga dengan seperti ini. Gitu. Jadi kita harus bekali itu memang sejak dini. Sembari ketika usianya semakin besar dengan kejadian ini terjadi, kita kembali lagi ajarin gitu. Kalau kamu misalnya, kalau ada teman kamu yang bilang, rambut kamu jelek gitu, tapi kamu suka nggak dengan rambutmu sendiri? Kalau dia bilang suka kok, tapi kok dia bilang jelek ya kita ajarin anaknya berarti nggak apa-apa gitu. Kamu suka ya berarti nggak apa-apa. Orang lain bisa punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi kita ajari toleransi, kita ajari perbedaan-perbedaan itu sejak dini, sembari dengan usianya semakin besar, pembahasannya juga disesuaikan kembali dengan usia mereka. Jadi kalau udah usianya yang lebih logis gitu ya, anak SD misalnya, kita sesuaikan lagi bahasa kita.
kita bilang kalau ya setiap orang kan punya perbedaan, punya aturannya masing-masing gitu. Kalau misalnya dia di rumah atau kalau misalnya dia di sekolah dia boleh bawa gadget, dia merasa itu gaul, kalau kamu gimana, Nak? Kita harus selalu tanya pendapat dia seperti apa, biar dia bisa tahu gitu, biar dia bisa punya nilai dirinya sendiri itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang seperti itu, kita jangan kasihan ke anak. Justru kalau kita merasa, oh gitu ya, kamu merasa nggak gaul ya digituin, anaknya akan merasa jadi lebih harga dirinya jauh lebih rendah kalau orang tuanya aja cemasnya seperti itu. Jadi kita harus tetap kuatkan anak kita agar anak kita punya pendiriannya itu tetap dan harga dirinya merasa baik-baik saja walaupun punya perbedaan pendapat dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah cara menangani anak perempuan dan laki-laki yang berbeda. Kalau perempuan itu lebih ke bagaimana kita berwelas asih, bagaimana kita menyentuh perasaannya. Kalau laki-laki itu bagaimana logiknya itu bekerja gitu. Karena anak laki-laki itu cenderungannya lebih ke cara berpikirnya gitu. Jadi kalau misalnya anak laki-laki tantrum, sudah betul yang kita lakukan itu dengan memberikan dia kesempatan untuk meluapkan semua emosinya. Nanti setelah dia udah merasa tenang, kita datangin, kita validasi emosinya. Oke, tadi kamu marah banget ya, marah sekali ya tadi, makanya kamu nangis-nangis. Mama tahu kamu kesal. Terus kemudian ketika kita udah validasi emosinya, kita kulik otak kirinya dengan memberikan insight, pemahaman sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Misalnya kita pengen ajarin bahwa yang tadi kamu lakukan tuh nggak bagus, nah, karena bisa konsekuensinya seperti ini, bla 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 bla. Jadi kita tekniknya ketika anak tantrum itu yang pertama adalah kita memvalidasi emosinya dulu, perasaannya. Baru ketika dia sudah merasa tenang, baru kita kulik otak kirinya dengan memberikan pemahaman-pemahaman apa yang ingin kita sampaikan kepada dia. Karena kalau langsung misalnya anaknya tantrum, anaknya lagi marah nih, terus kita langsung mau nguliahin, mau ngajarin anak dengan ceramah, dengan ocehan, itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang dia tahu itu bukan, yang sampai kepada anak itu bukan apa isi pesan yang kita sampaikan, tapi perasaannya gitu, bahwa oh mama saya marah nih, mama saya justru malah menyalahkan saya dan sebagainya, tanpa dia paham apa isinya. Tapi kalau kita validasi emosinya dulu, anak langsung lebih merasa bahwa oh orang tua saya mengerti saya nih, orang tua saya paham nih. Jadi akan lebih memudahkan dia untuk menerima ceramah-ceramah berikutnya yang ingin kita sampaikan kepada dia. Seperti itu. Baik Kak Tami, makasih banyak. Baik, terima kasih Kak Tami dan Kak Ida ya atas pertanyaannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Bunda Mutmainah yang sebelumnya belum pernah berkesempatan untuk bertanya ya. Jadi kami berikan kesempatan Bunda buat Bunda Mutmainah. Disilakan. Asalnya dari mana, Bun? Ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Bunda Mutmainah ya dari Demak. Saya mempunyai pertanyaan. Sebetulnya saya mau bercerita sebentar. Gini kan anak saya baru berumur 11 mau menginjak ke 1 tahun. Sebelum umur 11-nya itu, dari umur umur 7, 8, 9, 10, saya itu stop atau berusaha untuk tidak memberikan tontonan melalui televisi. Jadi ketika saya menonton televisinya, ketika anak sedang tidur atau sedang diajak main sama kakek neneknya. Nah, ini nggak tahu kenapa ya, saya pas umur 11 ini malahan ego saya itu malahan nggak apa-apa ditontonin televisi. Tapi ketika saya mau mengerjakan atau melaksanakan sholat gitu. Soalnya kan ada nggak terlalu sering sama kakek neneknya atau mau dititipkan ke kakek neneknya itu ketika kakek neneknya tidak bisa atau sedang keluar. Jadi saya saya tontonkan televisi agar anak tersebut anteng karena sedang aktif-aktifnya ya, sedang aktif-aktifnya, takutnya nanti keluar kamar atau keluar rumah, enggak sampai keluar rumah, keluar kamar terus sudah bisa berdiri.
Jadi takutnya kalau nanti jatuh, jadi jadi biar anteng saya tontonkan televisi. Nah, menurut Kakak Tami, apakah sikap saya itu terlalu egois atau eh, atau bagaimana? Saya bingung untuk apakah saya harus stop TV saja dulu, toh saya dulu juga bisa seperti itu, begitu. Mohon sarannya. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya jawabannya udah Mbak Mutia juga udah Mbak Mutmainah juga udah tahu ya jawabannya dengan menyetop screen time TV-nya gitu. Jadi saran saya juga biasanya ngomong kalau mau sholat tutup pintu kamar, biarkan anak-anak main di bawah, bukan di atas tempat tidur. Atau kalau memang di tempat tidur, saya pasangin bed rail yang terus saya naikin bed railnya. Jadi kalau lagi sholat atau lagi berkegiatan pengen pipis sebentar aja ke kamar mandi itu aku kurungnya di situ. Jadi dia nggak bisa kemana-mana dan kita juga melakukan aktivitasnya nggak lama, harus memang benar-benar cepat. Apalagi kita punya anak yang aktif. Jadi sebisa mungkin memang kita beraktivitas di ruangan yang aman, gitu ya. Tanpa screen time, kita beraktivitas di ruangan yang aman, yang dimana ruangan itu bebas dari benda-benda berbahaya yang bisa membahayakan anak kita. Misalnya kalau ada colokan, ya berarti colokannya harus ditutup. Kalau misalnya ada benda-benda tajam, ya berarti disingkirkan. Kalau misalnya takut jatuh, ya berarti mungkin dialasin karpet atau matras dan sebagainya gitu ya. Jadi kita aja sih sebenarnya yang bisa pintar-pintar untuk membuat ruangan yang aman yang sekiranya bisa ditinggal beberapa menit gitu ya tanpa harus diawasi, misalnya kalau lagi mau sholat, lagi mau ke toilet dan sebagainya. Karena memang sebaiknya di bawah 2 tahun seharusnya sih belum bisa nonton ya, belum nonton TV ataupun mendengar. Karena banyak mungkin sebagian dari kita, misalnya ada orang tua atau orang dewasa lain di rumah itu lagi nonton TV. Ya kan ada suara TV-nya tuh ya, kedengaran suara TV-nya, tapi mungkin anaknya cuman di ruangan sebelah mainnya tanpa melihat screen time, tanpa melihat screen TV, tapi dia dengar suara itu juga tetap bisa mempengaruhi perkembangan otak anak. Karena suara-suara yang dia dengar itu cepat gitu ya kan, misalnya iklan itu kan cepat banget tuh perubahannya, dia belum bisa mencerna satu kata, satu kalimat apa yang dia dengar, beda lagi, berubah lagi gitu. Jadi itu juga bisa tetap mempengaruhi perkembangan otak anak. Jadi sebisa mungkin memang kalau mau mendengarkan sesuatu kepada anak yang misalnya lagu-lagu yang slow, atau kalau muslim mungkin murotal dan sebagainya, atau kita aja yang nyanyi sambil baca buku dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang jawabannya udah Mbak Mutmainah udah tahu sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau mau dibilang egois atau tidak ya kembali ke value keluarga masing-masing aja sih kalau yang itu. Ya sih. Baik, gimana Bun? Bunda Mutmainah sudah tahu belum jawabannya nantinya kalau misal anaknya rewel lagi, diliatin TV apa enggak, Bun? Atau dititipin ke kakek neneknya dulu, Bun? Ya benar. Gitu ya, Bun. Pokoknya dimaksimalin aja, Bun. Sekiranya emang anaknya Bunda lebih suka yang mana atau yakin nih cocoknya buat si kecil yang mana. Gitu ya, Bun ya. Selanjutnya ini penanya terakhir ya, mengingat waktunya juga sudah hampir habis, tapi kami berikan kesempatan buat Bunda Idawati yang sebelumnya juga belum pernah bertanya di kelas webinar ya. Kami berikan kesempatan, Bun. Disilakan asalnya dari mana dan disampaikan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tami. Saya dari Sumbawa. Saya mau tolong tanya, anak saya itu umur hampir 4 tahun. Kalau kita kasih tahu, Meme, jangan lompat-lompat, tapi malah dikerjain. Malah yang kita larang itu malah dikerjain. Tapi nanti kalau saya tanya, ngerti nggak Mami bilang apa? Iya, nggak boleh. Ngerti Meme, jangan itu tidak boleh. Ngerti. Tapi pasti apa yang kita ngomong itu kebalikannya gitu. Kita bilang jangan, malah dikerjain. Tapi dia tahu teorinya itu nggak boleh. Nanti kalau di sekolah dia bilang sama temannya, nggak boleh kayak begini. Dia tahu apa yang kita ngomong itu dia utarakan ke temannya gitu. Nah, saya bingung bagaimana caranya supaya dia itu ngerti yang saya bilang itu jangan itu bagaimana gitu. Nah, itu gimana ya Kak Tami ya? Oke, baik. Jadi ini memang kalau kita bilang kata jangan gitu ya, walaupun anak mengerti jangan itu tidak,
Jangan itu berarti nggak boleh, sesuatu yang nggak boleh dilakukan, tapi dengan menggunakan kata jangan lompat, jangan lari, itu justru membuat anak semakin melakukan hal tersebut. Jadi memang sebaiknya kalau kita melihat ada perilaku yang anak itu nggak boleh lakukan, langsung aja kita bilangnya, kita kasih taunya apa yang harus dilakukan oleh anak itu. Jadi kalau misalnya nih, jangan lompat, dia kan lagi lompat-lompat. Kita pengennya nggak, dia nggak boleh lompat-lompat karena misalnya mengganggu dan sebagainya. Jadi kita langsung bilang aja apa yang kita pengenin. Kalau Ibu Ida pengennya apa? Pengen anaknya duduk kah? Pengen anaknya jalan aja kah? Iya, maksud saya jangan lompat-lompat di ranjang terus, nanti kan takut jatuh, apa gitu. Nah, tapi tetap lakuin. Tapi nanti dia tahu sih itu nggak boleh. Di sekolah dia bilang sama temannya, nggak boleh lompat-lompat kata mami. Gitu. Iya, Saya benar. bingung gimana caranya. Benar, jadi kata larangan itu memang sebenarnya sebaiknya kita ubah ke kata positif, lebih kata positif. Jadi kalau misalnya jangan lompat-lompat, kita langsung bilang aja, Dek, duduk aja deh. Dek, jalan aja deh. Gitu. Kamu bisa jatuh loh kalau lompat gitu. Coba dihilangkan kata jangannya, kita ubah ke kalimat apa yang harus anak itu lakukan. Karena kalau dia cuma dilarang jangan lompat-lompat, dia akhirnya bingung, terus saya ngapain? Ya saya lompat-lompat aja gitu. Tapi kalau kita bilangnya, Dek duduk aja ya, karena kalau lompat bisa jatuh, ya dia tahu berarti oh kalau lompat itu nggak boleh, tapi saya berarti duduk aja gitu. Ada informasi yang dia dapatkan apa yang harus dia lakukan. Ketimbang kita cuma bilangnya, jangan lari-lari, jangan menggigit, jangan lompat. Dia akan bingung, loh jangan semua, terus saya harus ngapain? Karena dia nggak tahu harus ngapain, ya dia tetap melakukan itu. Gitu. Jadi sebaiknya kalau kita mau melarang anak, kita ikutkan apa yang harus dia lakukan. Biar dia tahu dan dia bisa langsung lakukan. Dek, duduk aja ya, karena kalau lompat jatuh. Ya, dia tahu, oh berarti saya harus duduk, karena kalau lompat itu berbahaya. Atau Dek, jangan lompat, duduk aja. Gitu. Karena bisa jatuh, dia tahu gitu. Apa yang harus dia lakukan. Ketimbang kita cuma melarang tanpa memberikan informasi apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Dia tahu kalau anak usia 4 tahun itu pasti dia udah tahu, udah ngerti bahwa jangan itu larangan. Jadi dia bisa contohin, bisa sok tua ke teman-temannya gitu ya kan, jangan lari kata mami, jangan jangan saya pikir kenapa dia tahu teori tapi tidak bisa praktek. Saya pikir dia tahu. Ya, anak 4 tahun kan udah logikanya udah jalan banget gitu ya kan. Dia tahu bahwa itu larangan, tapi dia nggak tahu harus ngapain. Karena informasi yang dia dapatkan cuma larangan, dan larangan. Jadi sebaiknya memang ketika kita pengen menghentikan suatu perilaku dari anak gitu kan, daripada bilang jangan, kita langsung bilang aja apa yang harus mereka lakukan. Kalau misalnya kan, jangan lari-lari, kita langsung bisa gandeng tangannya, nak jalan aja yuk sini. Jadi dia lebih tahu kan harus ngapain, ketimbang kita larang jangan lari-lari, ya dia kan akan bingung, terus harus ngapain? Ya pasti akan tetap lari. Benar, pasti akan tetap lari. Makanya banyak kan yang ngomong semakin dilarang kok semakin menjadi-jadi. Iya betul. Karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu harus ngapain. Karena cuma yang dia tahu cuma dilarang gitu. Jadi sebaiknya memang harus kata jangan itu sebaiknya diganti dengan kalimat apa yang harus mereka lakukan gitu. Iya. Berarti kata-kata saya salah ya. Iya, terima kasih Kata. Iya benar. Iya, makasih Kak Tami ya. Iya, kita memang harus cari kata-kata yang lebih positif gitu. Karena sama kita sendiri aja gitu ya, kalau misalnya kita orang dewasa, kita mau cermin terus kita lihatnya, badan saya gendut. Coba deh kita ubah ke kalimat-kalimat positif yang bisa mengafirmasi diri kita, yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Oh, kayaknya saya masih harus ngurangin karbo deh. Kayaknya saya harus masih ngurangin minum gula deh dan sebagainya. Itu kan akan jauh lebih menyemangatin ketimbang misalnya kita bilangnya kayaknya masih besar deh badan saya, perut saya dan sebagainya gitu ya kan. Gitu. Jauh lebih positif ketika kita memang memilih kata-kata. Jadi memang dalam berbicara itu ada seninya, apalagi ke anak gitu. Karena mereka ya taunya ya kata-kata apa yang keluar dari mulut kita itu yang dia pahami gitu. Jadi memang harus pemilihan katanya itu tepat gitu. Iya. Makasih Kak Tami ya. Sama-sama Mbak. Baik, terima kasih untuk Kak Tami terutama ya dan seluruh peserta yang sudah aktif bertanya pada sesi tanya jawab webinar pada malam hari ini. Namun mohon maaf sekali bunda-bunda atau ada ayah ya yang ingin bertanya karena saking antusiasnya ini waktunya juga sudah habis. Jadi kita
di next kesempatan, atau bisa langsung menghubungi Kak Tami ya melalui Instagram atau melalui email, atau tadi ada nomor ya Kak Tami ya yang bisa dihubungin, bisa sharing, diskusi, gimana sih caranya untuk menangani skill gitu. Boleh ya Kak Tami ya pastinya. Boleh, kalau di DM Instagram biasanya saya sempat balas-balasin kok kalau lagi baca DM. Baik, siap. Terima kasih Kak Tami. Nah, selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan sertifikat pemateri webinar dari Sela Kontes ID kepada Kak Nurul Utami Safarudin MPC. Bisa dibantu oleh panitia untuk penyerahan sertifikatnya. Dan tentunya Bunda-Bunda jangan kemana-mana dulu Bun, karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, ini dia sesi sertifikat kepada Kak Tami ya. Terima kasih telah menjadi pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Kak Tami. Terima kasih Sela Kontes dan tim. Iya. Baik, Bunda-Bunda. Sebelum berakhir, mari kita mengabadikan momen yang berharga ini ya dengan foto bersama secara daring tentunya. Dimohon untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kamera ya agar terlihat nih kecantikan dan ketampanan Bunda dan Ayah yang join pada malam hari ini. Nah, ini juga dibantu panitia untuk di screenshot ya nantinya untuk dokumentasi bersama pada malam hari ini. Sudah siap? Mungkin bisa dihitungin ya Kak panitia biar Bunda-Bunda bisa smile ke kamera. Oke, aku hitung ya. Halo, bisa dengar nggak suara saya? Terdengar Bisa. Mas? Bisa. Oke, bentar. Hujan di sini. Dinyalakan semua kameranya. Senyum ke kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk screen. Nah, informasi untuk reward bagi peserta yang aktif dan kreatif akan diumumkan langsung oleh panitia melalui grup ya. Dan mengingatkan kembali bagi seluruh peserta untuk mengisi link kehadiran yang ada di kolom chat Zoom yang baru saja dikirim. Mudah-mudahan bisa dibantu klik untuk mengisi absensinya ya. Dan baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita di penghujung acara pada malam hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya kepada seluruh peserta webinar yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah Kak Tami dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Voice pamit undur